Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang hidup benar dan takut akan Dia, saudara, namamu dan nama saya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Saya bersyukur saudara kasih dalam Tuhan bahwa Tuhan yang saya sembah itu hidup. Tuhan yang saya sembah itu berdaulat di tengah keluarga saya. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, apapun itu bentuknya, hal keuangan, hal kesehatan, yang paling terpenting, yang harus kita lakukan saudara, di dalam masa kesesakan dan pergumulan yang kita alami, ingat, masih ada Tuhan, amin. Masih ada Yesus. Justru lewat badai persoalan, kenali Tuhan yang selama ini kita kenal, kenali selama ini yang Tuhan kita sembah. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan kita itu hidup. Dia Allah yang dapat saudara dan saya andalkan, amin. Agar kau tahu betapa besar cintaku. Haleluya. Mari sembah saudara kasih dalam Tuhan. Oh shanderere. Oh shande sande sande deside. Oh kakambe pambe pambe pampo papara babara barabase. Ikande rabo shando die. Ikiara la 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 maya shande la 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 boso. Himbarai kumbarado. Impem pem berede barada barada da di dia da labo. Anamania mo mambe pambe paparodo side. Sidarado siderede ananiamo ipambera ye dadiado da uriara labo so kambe pambe papa para barabo. Kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Tuhan yang setia, Allah yang peduli, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Tuhan yang hidup, Allah yang mendengar seruan kami, Tuhan yang tak pernah tertidur buat anak-anaknya, Tuhan yang selalu mendengar doa kami. Urala basyadara la bala 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 bala. Syarala bala 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 bala. Bapa di surga, malam hari ini kami sungguh mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan, buat lawatan-Mu, buat kehadiran-Mu Roh Kudus. Kami merasakan pelukan-Mu, kami merasakan dekapan kasih-Mu. Engkau begitu mengasihi setiap kami anak-anak-Mu malam ini. Tuhan Yesus, urapi kesaksian hamba-Mu malam hari ini. Urapi kesaksian hidup hamba-Mu. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Berkati umat-Mu malam hari ini yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi berkat buat kami malam hari ini. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua umat-Mu dimanapun kami berada malam hari ini, yang ada di rumah-rumah Tuhan, yang ada di jalanan dimanapun Tuhan, yang ada di tempat ini, yang ada di Kemah Bet Shalom. Berkati kami semuanya tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan amin.
Shalom. Apa kabar Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Saya percaya kabarnya baik ya. Luar biasa, malam hari ini kita berjumpa kembali di Zoom prayer kita. Salam merdeka. Ya, kalau orang yang merdeka itu semangat ya, saudara kasih dalam Tuhan ya. Tidak letih lesu. Ya, apalagi sekarang PPKM ini mal-mal udah mulai dibuka ya, walaupun 50% ya yang boleh datang. Tetapi ibu-ibu khususnya sudah bisa shopping kembali ya, menghilangkan penat ya. Selama berminggu-minggu di rumah karena PPKM darurat, ya, bisa shopping, bisa melihat-lihat, ya, bisa berbelanja lagi, saudara kasih dalam Tuhan, ya, luar biasa. Ini kesukaan ibu-ibu, bapak-bapak pun suka untuk shopping, ya, puji Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada satu cerita, ya, di masa-masa pandemik ini, ya. Ketika PPKM darurat, teman saya curhat, saudara kasih dalam Tuhan, begitu serius kepada saya. Bro, dia bilang, sekarang ini, dia bilang, keadaan gak gampang. Ya, ini kita mau buka saja ini kantor, dia bilang, ada razia di mana-mana. Ya, gak boleh buka sembarangan. Hanya 50%. Ya, jadi ada seorang teman, saudara kasih dalam Tuhan, itu kena razia, itu bisa ratusan juta saudara. Ya, waktu PPKM darurat. Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan, masa-masa PPKM ini banyak sekali cerita-cerita yang saudara kasih dalam Tuhan memang tidak mudah ya keadaannya. Jadi teman saya ini terus cerita di mana dia bilang hari-hari ini dia bilang orang-orang yang berkarakter itu boleh dihitung dengan jari, dia bilang. Ya, bos-bos besar dia bilang di Tanah Abang khususnya dia bilang. Itu yang saya kenal sudah lebih dari 15 sampai 20 tahun. Saya tahu persis dia. Kalau dia di gereja, dia menabur itu gede luar biasa. Ya. Tapi masa-masa PPKM yang masa-masa susah ini memang semua orang susah. Ya, nggak bisa bergerak bisnis. Ya, konveksi-konveksi penjahit mau buka itu takut ada razia. Karena banyak yang dirazia. Selain itu banyak karyawan yang kena COVID, saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga seolah-olah stuck waktu PPKM darurat. Nah, ketika tagihan sudah jatuh tempo, ya, teman saya ini nagih dengan begitu memelas saudara, memohon saudara, biasa marketing ya. Nah, bos sudah lewat jatuh tempo ini, dia bilang, kasihan sales kita ini orang kecil bos, dia bilang, bisa komisi dipotong ini. Ya, karena udah jatuh tempo, udah lewat. Saudara, sudah hampir 1,5 bulan. Lewatnya sudah terlalu jauh saudara dari perjanjian cash and carry. Ya. Nah, apa jawaban bos ini yang dikenal oleh teman saya ini yang katanya anak Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Dia bilang, kalau bos kamu gak percaya, tarik aja itu barang katanya. Masih ada, kita gak bisa bergerak, kita gak bisa produksi dia bilang. Udah kalau gak percaya, kembaliin aja. Wah, teman saya curhat lama sekali kepada saya saudara. Dia bilang, hari-hari ini banyak orang yang stres. Ya, orang ditagih galakan dia, dia bilang begitu. Dia punya teman, dia cerita lagi katanya salesnya mengeluh. Di mana katanya bosnya menagih itu sama, saudara kasih dalam Tuhan, semua itu lewat dari jatuh tempo. Terlalu lama mereka bayar, hampir 1,5 bulan, hampir 2 bulan kamu bayar. Nah, teman saya ini bosnya, saudara kasih dalam Tuhan, dia tarik-tarikin semua barang-barangnya yang gak mau bayar tepat waktu, saudara kasih dalam Tuhan. Karena dia bilang kalau nanti dia kena COVID bosnya gimana? Dia bilang nanti dia gak bayar, mending saya lihat barang di gudang saya, dia bilang seperti itu. Saudara kasih dalam Tuhan, memang hari-hari ini ya saudara, pandemik ini begitu
menyulitkan ya secara perekonomian, secara bisnis pun saudara kasih dalam Tuhan. Nah, dalam kerohanian pun saudara ya belum bisa ibadah secara offline. Sudah kasih dalam Tuhan, teman dekat sahabat saya pun seorang hamba Tuhan. Dia begitu cinta Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, dia melayani anak-anak narkoba. Dia melayani anak-anak pemulung. Ya. Dia juga menanggung anak-anak SPP-nya, sekolahnya. Disekolahkan sama dia, sudah kasih dalam Tuhan. Saya terus mengikuti dia punya pelayanan. Saya terus ikuti, sudah kasih dalam Tuhan. Dia sudah habiskan tabungannya. Dia sudah jual mobilnya, dia sudah jual motor mogenya. Sudah kasih dalam Tuhan, belakangan ini dia mau jual lagi motor mogenya. Karena dia belum bisa melayani secara offline, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi tidak ada pemasukan. Ya, hamba-hamba Tuhan hari-hari ini pun mereka mengalami kesulitan dan kesukaran. Saudara kasih dalam Tuhan, ini sedang terjadi. Ya, benar kata firman Tuhan. Mari malam ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya berikan tema mengenal Tuhan di tengah badai dan kesesakan. Kita akan melihat Daniel 12. Daniel 12 ayat yang pertama, perikopnya, akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Haleluya. Sudah kasih dalam Tuhan, siapa Mikael? Ya, pada akhir zaman itu, ya, kitab Daniel menubuatkan akan muncul Mikael, yaitu pemimpin besar. Mikael adalah penghulu malaikat, sudah kasih dalam Tuhan. Kalau di dalam Wahyu yang ke-12, ayat 7, 8, dan 9 dikatakan bahwa Mikael adalah pemimpin bala tentara surga. Di mana dia berperang di surga mengalahkan si naga besar, saudara kasih dalam Tuhan. Yaitu si ular tua. Ya, yang disebut setan atau iblis, ya, karena dikalahkan dibuang ke bawah, yaitu ke bumi yang menyesatkan penduduk dunia, menyesatkan umat manusia sampai hari ini kata firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, tapi saudara kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut. Di masa-masa kesesakan, di masa-masa kesulitan dan sukar ini, saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa akan ada malaikat Tuhan. Tuhan utus untuk mendampingi anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa, orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang namanya ditemukan di dalam kitab itu, maka akan diluputkan. Puji Tuhan. Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang hidup benar dan takut akan Dia, saudara, namamu dan nama saya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Saudara, memang kitab Daniel ini hari-hari ini saya melihat sedang digenapi. Dia katakan pada waktu itu ketika Mikael tampil pemimpin besar itu, waktu akhir zaman itu akan ada suatu masa kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara, saya melihat ya, pandemik yang berkepanjangan ini hampir 2 tahun ya, hampir ya, mulai bulan 2 tahun lalu. Saudara kasih dalam Tuhan, ini betul-betul saudara kasih sangat-sangat menyesakan, ya, sangat-sangat menekan seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini tanpa terkecuali, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kita tidak tahu kapan akan berakhir pandemik ini. Virus corona ini nggak ada yang tahu akan berakhir. Ya, sebelum berakhir, saudara kasih dalam Tuhan, ada yang katakan berakhirnya tahun 2025. Wow, saudara, kita nggak tahu, yang tahu hanya Tuhan. Tetapi saya mau katakan, saudara, di dalam Tuhan kita tidak perlu takut. Yang terpenting adalah pegang terus janji-janji Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, luar biasa. Ya, semua aspek digoncang. Ya,
ekonomi digoncang, ya, sehingga bangsa-bangsa seluruh dunia, negara-negara mengalami resesi, ya, kesehatan digoncang, saudara kasih dalam Tuhan. Kitab Daniel hari-hari ini betul-betul sedang digenapi bahwa pada masa-masa terakhir akan ada satu waktu kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi. Karena hampir semua penduduk dunia, ya, negara-negara, bangsa, negara besar Amerika sekalipun, mereka terkena dampak daripada COVID-19 ini. Ya, akibat pandemik ini, saudara, ya, sungguh mengerikan, saudara kasih dalam Tuhan. Banyak teman-teman sahabat yang terkena COVID, banyak saudara-saudara, bahkan teman-teman hamba Tuhan, ya. Angka kematian, saudara kasih dalam Tuhan, saya setiap hari melihat dan melihat, saudara kasih dalam Tuhan, 1.500 sampai pernah 2.000 angkanya per hari. Sampai rumah-rumah sakit penuh di mana-mana, saudara kasih dalam Tuhan. Bahkan yang sangat menyedihkan saya membaca di sosmed, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, seorang anak kecil, ya, bapak dan ibunya ini sakit COVID. Dia beradik kakak, sudah kasih dalam Tuhan. Umurnya itu baru SMP, ya, sekitar segituan sekolahnya. Terpaksa harus mengalami yatim piatu. Karena papa mamanya meninggal terkena COVID, sudah kasih dalam Tuhan. Ini situasi yang sedang terjadi hari-hari ini di sekitar kita, saudara. Ya, di hadapan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara, saya melihat ini adalah satu peringatan buat kita sebagai orang percaya. Ya, mungkin bisa dikatakan satu teguran dari Tuhan. Ya, untuk kita introspeksi diri kita. Ya. Untuk kita menyangkal diri kita. Dengan kata lain kita harus bertobat dari segala perbuatan dan kesalahan kita selama ini. Ya. Karena Tuhan melihat mungkin dari surga hari-hari ini orang-orang, umat manusia, bahkan anak-anak Tuhan, orang percaya pun semakin menjauh dari Tuhan. Mereka semakin mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka semakin mengandalkan hartanya, mengandalkan tahtanya, pangkatnya, pengalamannya. Saudara kasih dalam Tuhan, bahkan mungkin ketika sakit langsung panggil dokter yang terbaik. Ya. Karena semuanya serba ada. Bahkan ada satu pengusaha besar di Malang. Saudara kasih dalam Tuhan. Pengusaha batu bara yang kaya raya. Dia terkena COVID-19. Langsung diterbangkan ke Jakarta, ke rumah sakit RSPAD. Dengan jet pribadi, saudara. Jet medis pribadi, saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi, saudara, di sana? Langsung ditangani oleh dokter terawan langsung. Wow, luar biasa. Pengusaha besar, kurang apa? Banyak uang. Ya. Dari Malang ke Jakarta dalam waktu cepat langsung datang dengan jet pribadi. Langsung ditangani, suntikannya aja 200 juta sekali suntik, saudara kasih dalam Tuhan. Lalu dia dipasang ventilator. Sudah 6 hari dia dipasang ventilator. Ya, didiagnosa udah mulai membaik. Ya, udah mulai membaik. Dan hari-hari berikutnya ya akan dilepas itu ventilatornya. Tetapi sebelum dilepas apa yang terjadi, saudara kasih dalam Tuhan? Napasnya terlalu cepat lepas, saudara. Artinya dia meninggal lebih dahulu. Saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari ini satu peringatan buat kita bahwa uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang tidak bisa memberi kehidupan dan nyawa kita, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita sebagai orang-orang, bahkan apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan, mari introspeksi diri. Mari saudara kasih dalam Tuhan, perbaiki pengiringan kita kepada Tuhan. Karena sangat disayangkan sekali saya mengenal seorang teman yang begitu dekat. Saudara kasih dalam Tuhan ketika dia menghadapi satu masalah yang berat dalam kehidupannya di tengah keluarganya.
di mana ada satu kasus di tengah keluarganya. Dia harus ke pengadilan, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kita bersama teman-teman mau mencoba, saudara kasih dalam Tuhan, menghubungi dia dengan satu tujuan, untuk memberikan semangat, untuk memberikan support, untuk datang mendoakan dia. Tetapi jawaban dari dia, tidak usah, masih bisa diatasi. Saudara, dia masih mampu, dia masih banyak uangnya, dia masih bisa membayar, saudara kasih dalam Tuhan, kasus yang sedang dia alami. Dia kumpulkan uang sekian miliar. Saudara, reaksi orang itu beda-beda ketika mereka menghadapi kesesakan, ketika mereka menghadapi tekanan. Saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang teman, ketika dia sakit, saudara kasih dalam Tuhan, dokter memvonis dia penyakit kanker. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa dia harus mengalami ini? Begitu tiba-tiba saya pun melihat dan mendengarnya, begitu mengagetkan, saudara kasih dalam Tuhan. Keadaannya baik-baik, sehat-sehat, dia juga rajin olahraga. Nah, ternyata saudara memang dia semasa hidupnya dia mengalami tekanan. Semasa hidupnya dia tidak bahagia. Ya, dia mengaku sendiri bahwa dia tertekan. Dia seringkali mau bunuh diri. Karena melihat kelakuan daripada suaminya ini loh saudara. Yang seringkali main perempuan, yang seringkali selingkuh. Membuat hidup dia tertekan. Nah, pada waktu dia sakit dan divonis kanker, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Justru Tuhan punya rencana yang hebat. Dia dipulihkan saudara secara rohani. Saya melihat doanya dia mengaku di hadapan Tuhan. Apa yang selama ini dia rasakan, dia ungkapkan kepada Tuhan. Dan saya melihat dia begitu tegar. Dan saya melihat dia begitu semangat menghadapi sakitnya. Artinya ada kasih karunia Tuhan di dalam hidup dia. Saudara, bagaimana dengan saudara? Ketika engkau menghadapi kesesakan dalam hidupmu. Hari-hari ini saudara, sangat mengerikan terjadi di sekitar kita. Saya katakan ini adalah satu peringatan. Saudara, Tuhan pun ingatkan saya. Dengan masalah-masalah yang saya alami, justru saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya diizinkan menghadapi masalah. Karena di balik masalah ada rencana yang ingin Tuhan nyatakan. Ada yang ingin Tuhan perlihatkan kepada kehidupan saya. Karena Tuhan yang saya sembah, dia begitu mengasihi kehidupan saya. Dia tidak ingin hidup saya itu menjadi terhilang dari rencananya Tuhan. Saudara, tanpa saya sadari waktu terus berjalan. Saya pernah saksikan bahwa saya terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Ya. Di mana saudara kasih dalam Tuhan, saya pernah makan, ya, makan nasi, itu berasnya boleh mungutin di pasar. Karena kakak saya itu kerja di pasar. Karena panen papa saya seorang petani yang sederhana, panennya gagal. Terpaksa keluarga harus makan nasi dari beras yang boleh diinjak-injak orang di pasar. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saya ceritakan betapa pahitnya hidup yang saya alami. Di masa-masa pertumbuhan saya, saudara kasih dalam Tuhan. Orang masa pertumbuhan itu sedang suka-sukanya makan, ya, setahu saya. Tapi yang namanya makan, saudara, buat saya, itu kalau baru ada nasi dengan sambal saya udah bersyukur. Luar biasa. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, saya bertekad dalam kehidupan saya. Kelak ketika saya berumah tangga, saya punya anak dan istri. Saya tidak mau anak istri saya mengalami hal seperti yang saya alami. Untuk makan aja susah. Setahun sekali untuk ganti baju sekolah pun enggak ada. Enggak kebeli. Saudara kasih dalam Tuhan, sampai sekolah saya pun dibiayai oleh kakak saya.
Dan saya pun harus sambil bekerja. Nah, karena spirit ini, saudara, saya termotivasi bahwa saya harus berhasil. Waktu terus berjalan, saudara kasih dalam Tuhan, tanpa saya sadari. Di Jakarta saya merantau, waktu saya masih muda, saudara kasih dalam Tuhan. Saya pasang susuk, ya. Saya ke dunia paranormal, supaya saya berhasil dalam hidup ini. Waktu itu saya nggak tahu, karena saya belum kenal Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itu terus terbawa dan terbawa ketika saya sudah berkeluarga, ketika saya sudah punya anak, saudara kasih dalam Tuhan. Untuk saya bekerja keras, saya harus berhasil. Tanpa terasa waktu terus berjalan. Anak saya sudah dewasa, anak saya sudah remaja. Jadi sudah waktunya untuk saya menjadi seorang bapak dan ayah, memperhatikan anak saya. Untuk memberikan nilai-nilai, untuk menanamkan nilai-nilai takut akan Tuhan kepada dia. Ya, walaupun ketika dia tidak bisa terima, saudara, saya harus berdebat kusir dengan dia. Saya katakan, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Saudara kasih dalam Tuhan, karena Tuhan terus ingatkan saya, jangan sampai saya menjadi ayah atau imam seperti Imam Eli, yang tidak berani menegur anak-anaknya. Padahal anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas, itu seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, ya, di rumah Tuhan, di bawah pengawasan Imam Eli. Ya, seenaknya saja melakukan, saudara kasih dalam Tuhan, mengambil persembahan, yaitu daging, main ambil aja. Harusnya itu untuk Tuhan dulu, dia ambil. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan saya. Karena ini mengerikan, saudara. Mari kita baca ayatnya, saudara. Kita akan lihat di dalam 2 Samuel 2. Di dalam 1 Samuel 2 maksudnya ayat yang ke-12. Bahwa anak-anak Imam Eli adalah anak-anak yang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Mereka betul-betul ini menyakiti hati Tuhan. Ya, dosa mereka begitu besar di hadapan Tuhan. Jadi saya diingatkan Tuhan, saya bersyukur saudara kasih dalam Tuhan bahwa Tuhan yang saya sembah itu hidup. Tuhan yang saya sembah itu berdaulat di tengah keluarga saya. Belum terlambat saya memberikan terus nilai-nilai kepada anak saya. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Kadang dia berontak, saudara. Kadang dia nggak bisa terima. Kenapa begini, kenapa begitu? Saya terus katakan, Papa nggak akan bosan-bosan memberitahu bahwa ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Ya. Akan ada masa dan waktunya kamu nggak akan dengar lagi suara Papa. Sampai saya katakan seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan. Ketika saya menghadapi masalah di tengah keluarga saya. Saudara kasih dalam Tuhan, luar biasa, Tuhan kita itu baik. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, apapun itu bentuknya, hal keuangan, hal kesehatan, yang paling terpenting, yang harus kita lakukan saudara, di dalam masa kesesakan dan pergumulan yang kita alami, ingat, masih ada Tuhan, amin. Masih ada Yesus. Justru lewat badai persoalan, kenali Tuhan yang selama ini kita kenal. Kenali selama ini yang Tuhan kita sembah. Ya. Di tengah gelombang ombak badai sebesar apapun, pastikan dan biarkan perahu kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan Yesus, amin. Karena dia adalah juru mudi, dia adalah juru selamat, saudara, di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi utamakan dia, kenali dia. Jadikan dia juru mudi hidup saudara dan saya. Ya. Jangan seperti murid-murid.
membiarkan Tuhan Yesus itu tidur di buritan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam Markus yang keempat. Markus 4 ya, ayat 35 sampai 41. Ayat 38 bagian A. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Saudara, murid-murid ini membiarkan Yesus itu tidur di buritan, membiarkan Yesus itu tidur di belakang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ayat 37. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, seharusnya jadikan Yesus itu nahkoda. Amin. Jadikan dia pemimpin. Biarkan dia yang memimpin kehidupan kita. Jangan seperti murid-murid. Ketika ada masalah, baru datang kepada Tuhan. Bahkan yang paling luar biasa, menyalahkan Tuhan. Dia katakan, guru, engkau tidak peduli kalau kami ini binasa. Mungkin cuman gak dibilang, guru, kamu mau biarin saya mati? Cuman gak bilang seperti itu ya, ekstrimnya. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Ini saya melihat bahwa gambaran orang percaya ya, yang belum menang atas dirinya sendiri. Ya. Selalu menyalahkan keadaan. Selalu menyalahkan situasi. Menyalahkan lingkungan, menyalahkan pemimpin. Ya. Menyalahkan Tuhan. Ya. Bahkan saudara, tidak sedikit orang menyalahkan presiden. Kenapa pandemik ini tuh gak berakhir-akhir? Kenapa corona ini gak bisa diatasi, gak becus gitu. Nah, tetapi saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan yang kita sembah, kasihnya tidak pernah berubah. Sekalipun mungkin kita tidak mengasihi dia, kasihnya gak pernah berubah. Ayat yang ke-39, saudara kasih dalam Tuhan, tetap Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Saudara, Tuhan tetap Tuhan. Dia Allah tetap menolong. Amin. Dia tetap membela saudara dan saya. Bahkan ayat yang ke-40, murid-murid katakan, lalu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara kasih dalam Tuhan. Saat kita hadapi masalah seberat apapun, saat kita menghadapi masalah sebesar apapun menekan kehidupan kita, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Seakan-akan di depan itu enggak ada jalan, saudara. Sepertinya buntu. Percayalah saudara kasih dalam Tuhan. Pasti ada jalan. Ketika kita berseru memanggil nama dia. Ketika kita berseru-seru memanggil namanya. Karena dia Tuhan yang hidup. Saudara, saya masih ingat sekali ketika saya hadapi masalah. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang kita lakukan adalah mesbah. Yang kita lakukan doa. Bahkan saya berdoa dan berpuasa. Saya menelepon beberapa teman-teman, tolong bantu doa, tolong. Karena saya merasakan beban ini begitu menindih hidup saya. Seakan-akan berat sekali saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa ini? Kenapa seperti ini? Saudara, ini betul-betul masalah yang saya hadapi waktu itu benar-benar di mana saya merasakan ketika saya hadapi bisnis, ketika saya hadapi pekerjaan. Saudara, itu enggak terlalu menekan saya. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, di dalam doa-doa saya, Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Lakukan ini, lakukan itu. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan kita itu hidup. Dia Allah yang dapat saudara dan saya andalkan. Amin. Jadi hari ini apa masalah kita? Saudara, Tuhan berjanji, Allah yang kita sembah. Sekalipun engkau ada di dalam lembah yang kelam, sekalipun engkau di dalam tekanan yang berat, tangan Tuhan akan menuntun aku katanya. Tangan kananmu akan memegang aku. Ada amin saudara?
Nah, itu di dalam Mazmur 139 bahwa seringkali ketika kita ada di dalam lembah, ketika kita ada dalam masalah, kita merasa sendirian. Ya, kita seakan-akan sudah berdoa dan berpuasa, kita merasakan seakan-akan gak ada Tuhan. Tetapi Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 katakan, di dalam lembah dunia orang mati pun aku ada di sana, kata Tuhan. Sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Sampai ke ujung bumi. Tuhan ada di sana. Dia berjanji tangan kanannya akan memegang tangan kananmu, tangan saudara dan saya. Supaya engkau tetap teguh dan kuat. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, ketika tangan kanan Tuhan memegang saudara dan saya, memegang keluarga saudara, memegang perahu kehidupan saudara dan saya, maka kesesakan dan pergumulan sebesar apapun kita pasti aman. Haleluya. Kita pasti aman di dalam lindungan Tuhan, di dalam genggaman tangannya yang kuat dan besar dan hebat itu. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, kita harus melekat kepada Dia. Amin. Harus berserah terus sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Ketika ada hal-hal yang tak berkenan, mulai kita perbaiki, mulai kita buang, mulai kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, mulai kita berbalik mengikut Tuhan. Ya. Jadi supaya tangan kanan Tuhan terus memegang saudara dan saya, kita lihat firman Tuhan. Kita harus bertobat saudara kasih dalam Tuhan. 2 Tawari 7 ayat 14 dikatakan seperti ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan supaya tangan kanan Tuhan terus menuntun kehidupan kita, perahu hidup kita, bisnis kita, pelayanan kita, kesehatan kita. Mari saudara berbalik dari jalan-jalan kita yang selama ini masih ada kesempatan saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, jangan sampai Tuhan menegur saudara dan saya dengan keras. Saudara, ada orang yang ditegur oleh Tuhan, ya, karena dia selingkuh terus, ya, dia udah punya istri dengan sekretaris bosnya. Saudara kasih dalam Tuhan, rupanya sekretaris bos ini pun selingkuh juga dengan dia. Nah, seorang anak Tuhan ini melaporkan bosnya, katanya sekretaris ini selingkuh dengan dia. Nah, gara-gara dia melaporkan, dia malah yang dipecat, saudara. Saudara kasih dalam bos dilawan. Saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai Tuhan itu menegur dengan keras. Karena itu, ayo kita berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Ketika ada masalah-masalah dalam kehidupan kita, berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan izinkan sampai kita mengalami sakit mungkin dan tidak tertolong. Nah, hal yang kedua saudara, kita harus melekat. Ini yang terakhir. Di dalam Mazmur 91 ya. Ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika supaya tangan Tuhan itu menuntun langkah-langkah saudara, memegang kehidupan kita. Kita harus melekat kepada Tuhan, kita harus banyak berdoa, kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus banyak baca firman, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah kesulitan, masa yang sulit dan sukar seberat apapun, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan saudara dan saya. Saya yakin percaya saudara, di masa-masa pandemik ini pun kalau kita mau melakukan firman Tuhan, ya, Tuhan pasti kembalikan. Seperti kita mengembalikan hak Tuhan 10% dengan jujur
di hadapan Tuhan seberapa penghasilan kita, Tuhan akan jamin. Tuhan katakan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi artinya Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang hebat, saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini sampai di sini. Saudara kasih, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, malam ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan malam hari ini. Kesaksian-kesaksian kehidupan yang kami alami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.